tunggu, Mbak. Saya sudah tahu Indah ini persiapkan untuk perlengkapan berangkat. Tapi saya tidak mau bilang sama ini anak, karena saya tahu ini Indah kan sudah gelagatnya kurang beres. Oke. Ibu pernah nggak dudukin Indah secara baik-baik keluarga besar? Tidak keluarga besar. Ya maksudnya ibu, bapak, adik, kakak semua. Indah, kenapa kamu begini gini? Saya tidak pakai kasar. Saya bermohon begini sama Indah. Ya Allah, sampai begitu? segitu? Sampai begini, sampai saya duduk di lantai. Ke Indah? Ke Indah. Itulah perubahan Indah itu. Pokoknya bunyi di langit. Sampai ibu minta diruqyah, betul Bu? Iya, saya bawa ruqyah di Bima. Kenapa itu Tan? Kalau boleh tahu sampai Tante bilang harus diruqyah ini. Kenapa Tan? Karena Ibu melihat gelagatnya nggak normal? Gelagatnya yang tidak normal. Pertama, tasbih yang dia pakai sebelum ketemu sama yang mulia ini, itu dia bilang, buang itu tidak penting katanya. Satu. Terus yang kedua, yang biasanya kita itu dalam sehari-hari ceramah dalam YouTube itu, apalagi waktu itu hari Abdul Somad itu, Kiai Abdul Somad, saya itu lagi menjahit itu terus bunyi-bunyi. Setiap hari pagi sore semua YouTube yang ceramah itu saya di situ. Akhirnya kan itu kunci pintu tertutup, masuklah Indah, kasih mati itu, dibilang ceramahnya. Maksudnya dia kasih mati gitu ceramahnya. Apa mau dikasih mati? Jadi saya bilang, ini kan ceramah bukan yang tidak baik. Saya bilang, kasih mati itu apalagi namanya? Ustadz banyak bohongnya katanya. Oke. Nah, saya udah kebayang. Sedikit banyaknya saya udah kebayang, tapi saya nggak berani ngambil kesimpulan. Kita juga tahu Ari, apa segala macam. Saya sudah kebayang banget. Akhirnya, karena kan mohon maaf ya, ini kita kebelah ya. Ada yang pro dengan Ustadz atau ulama ini, ada yang ini enggak, ini udah kebelah. Tapi terlepas dari itu kita nggak berani ngambil kesimpulan. Betul, keluarganya betul. saja. Iya. Nah, Ibu terakhir banget. Jodoh, rezeki, maut Allah yang ngatur. Mereka biar bagaimanapun sudah menikah. Sampai kapan Ibu tidak akan memberikan restu? Apakah restu itu akan datang? Iya. Saya barangkali sudah terlanjur banyak dari 3 tahun ini yang tidak pernah, bukan lagi mengurangi, tambah banyak sampai kayak gunung itu sakit hati saya ini. Sampai betul-betul itu di Solo itulah yang bikin saya sakit banget. Datang itulah yang bikin sakit sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai 3 tahun ini ya Allah. Tapi kita tetap berharap ya mudah-mudahan restu itu akan keluar dan semuanya akan baik-baik saja dan semuanya baik. Betul. Ibu mereka rangkul. Jangan terlalu dilepas. Kalau sudah dilakukan. Begini. Saya itu niatnya saya mau rangkul. Tapi anak saya itu dikasih pisah sama saya. Tidak disuruh pulang. Seandainya laki-laki yang bagus begini, kamu pulang. Biar nanti kalau saya ketemu saya jemput atau bagaimana. Beratnya di situ ya. Sebelum kita break iklan ya, Tante mungkin Indah akan menyaksikan di tayangan YouTube atau segala macam. Ari juga. Tante boleh sampaikan sedikit. Mungkin nggak usah sama Ari deh, sama Indah. Yang lahir dari rahim Tante sendiri. Silakan. Coba. Anakku yang paling cantik, yang paling baik. Dari dulu, dari lahir sampai kamu umur 20. Sampai betul-betul kamu itu betul-betul yang hampir sempurna menurut keluarga kita, tetangga kita. Tapi kenapa ketemu sama orang ini, kamu menghina orang tuamu ini, yang tidak pernah marah, yang tidak pernah bagaimana. Sebagai orang tua wajib untuk menasihatinya. Jangan terlalu lama pulang, jangan kemana. Harus pulang cepat, itu yang tidak terjadi seperti yang sekarang. Itulah yang saya rasakan, perubahan Indah yang selama ini, yang 3 tahun ini. 3 tahun yang saya menderita. Kalau saya minta sama Indah, saya harus begini. Kuat ya Tante ya, sehat ya Tan ya, sehat ya Tan. Itulah semoga jangan keluar.